Jadi perlu dipahami bahwa catatan hadis, sejarah, riwayat yang sudah terhenti perjalanannya itu berbeda dengan ilmu nasab, Pak Yusuf. Kalau ilmu sejarah, orangnya sudah meninggal dunia, ya berhenti. Ilmu nasab itu berkembang. Abad 3, dia punya anak, ditulis nasabnya. Kemudian abad selanjutnya punya anak lagi, keturunan dicatat lagi. Jadi setiap abad itu akan terus bertambah. Jadi ilmu nasab itu butuh jahbi tetapi ada estafet informasi. Karena apa? Karena anakan terus. Karena sekarang punya keturunan terus, makanya nggak pernah berhenti. Karena tidak pernah berhenti, makanya balik lagi. Kenapa jadi dipotong Kompas? Di abad ke-10 mulai muncul riwayatnya. Loh, orang lahirnya juga abad 3 sama 4 kok. Kecuali lainnya memang abad ke-10. Ya nggak apa-apa. Tuh, jadi ilmu fikih juga gagal. Pembuktian fakta secara objektif. Ilmu nasab juga gagal. Riul hadis apalagi, biologi gagal, asal ulama gagal, termasuk dengan ilmu biologi modern DNA gagal. Jadi minimal 6 ilmu disiplin hadis yang membatalkan nasab Ba'alawi sebetulnya. Klan Ba'alawi menyatakan bahwa baik Imam Ahmad Al-Muhajir atau anaknya Imam Ubaidillah bin Ahmad yakin sebagai Imam Mustahid. Hal ini menunjukkan kejadian yang tidak pernah terjadi berdasarkan fakta sebenarnya. Karena fakta sebenarnya keduanya tidak pernah dilahirkan di muka bumi ini. Lalu apa faktanya bahwa keduanya tidak pernah dilahirkan di muka bumi ini? Faktanya bahwa tidak ada satupun informasi atau data yang sahih yang membuktikan mulai abad ke-3 sampai 9 Hijriah mereka pernah dilahirkan. Tuh, keenam, terakhir, informasi harus berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ini pun tertolak. Sebuah informasi penting harusnya berasal dari orang-orang yang hidup sejaman atau di atasnya, kecuali di mana Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah hidup. Tidak ada satupun orang yang tinggal di sana. Dan ini sesuatu yang sangat mustahil mengingat pada abad ke-3 sampai dengan 4 Hijriah adalah zaman keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi dinasti Abbasiyah. Nah, sebetulnya kita pahami dulu kaidah ini. Yang pertama, kullu tarihin yahtaju ila rawi wal akhbarillati yahmiluha bitatabi'i. Semua riwayat membutuhkan perawi dan berita yang dibawanya bitatabi'i secara estafet. Jadi ilmu apapun, mau ilmu sejarah, mau ilmu nasab, mau ilmu sekarang fikih, mau ilmu biologi, ilmu matematika, ilmu sosiologi, filologi, semuanya butuh perawi. Jadi semua ilmu butuh perawi dan berita yang dibawanya. Tapi secara estafet ini kaidahnya sebentar. Ya, yang harus kita pahami dulu. Secara estafet. Nah, sebelum saya menerangkan jauh lebih lanjut, saya ingin pertama menjawab dulu tadi dari Romo Kiai Haji Sukron Makmun yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sudah selesai dengan adanya ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ingin saya tanyakan kepada Romo Kiai, siapa nama ulamanya? 2, di zaman siapa? 3, dalam kitab apa disebutkan bahwa sekarang semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah bersepakat akan nasab Ba'alawi? Itu perlu dijawab oleh Romo Kiai. Kemudian yang ingin saya terangkan selanjutnya adalah ini kan semua ilmu, semua itu tidak ada. Semua golongan, semua madhab memahami agama Islam hanya berdasarkan satu jalan, itu jalan riwayat. Enggak lebih, enggak kurang. Sekarang kita pahami dulu apa yang disebut dengan riwayat. Riwayat adalah cerita yang turun-temurun atau sejarah. Lalu turun-temurun itu apa? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus dari zaman terdahulu sampai saat ini atau sekarang. Dikatakan juga bahwa sesuatu yang bersifat mewarisi dari satu orang kepada keturunannya atau kepada yang berhak menerimanya. Dikatakan pula bahwa turun-temurun artinya dari nenek moyang turun ke anak cucu atau berpindah dari orang tua ke anak, ke cucu, cicit, dan seterusnya. Namanya itulah definisi turun-temurun. Bitatabi'i tadi. Jadi dari definisi turun-temurun ini saja, riwayat silsilah Ba'alawi sudah pantas untuk ditolak keabsahannya. Ini baru dari definisi turun-temurun saja. Belum dari berdasarkan ilmu. Bagaimana bisa Imam Ahmad bin Isa yang putra Imam Ubaidillah yang katanya lahir abad ke-3 dan ke-4 Hijriah mengalami kehampaan, kekosongan riwayat mulai abad ke-3 dan abad 4 Hijriah, di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang besar, berilmu,
yang berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Apa ada keluarga bangsawan terpandang dan berilmu yang tidak diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan? Aneh tapi nyata. Kata turun-temurun ini seharusnya diriwayatkan secara apik. Mulai abad ketiga dan keempat Hijriah minimal oleh 3 sampai dengan 4 orang generasi dari satu abadnya. Dari kakek ke anak, dan ke cicit, ya ke cucu, ke anak, dan seterusnya. Sampai saat ini. Bukan tiba-tiba ada riwayat potong kompas pada abad ke-10 nyelonong sebuah riwayat bid'ah pada abad 10 tentang silsilah Balawi dari Ali As-Sakron tanpa ada rujukan primer dari apa yang disebut dengan turun-temurun tadi, baik secara riwayat atau secara kitab yang muktamad. Kemudian memaksa kita semua harus mengimaninya, kan aneh. Gimana ceritanya? Ini baru segi riwayat, ya. Jadi semua ilmu butuh perawi, butuh rijalul hadis. Mana rijalul hadisnya? Apakah sekarang abad ketiga dan keempat itu waktu Imam Ahmad Al-Muhajir yang katanya lahir sekarang di Basrah itu, abad di situ tuh nggak ada satu orang pun di sana, nggak ada ulama, nggak ada kiai. Yang ada apakah cuma padang pasir yang hidup cuman beliau sendiri? Ya pantas kalau nggak ada yang meriwayatkan. Wong ini abad ketiga keempat begitu banyak ulama-ulama di Baghdad dan semua terekam, terkonfirmasi, dicatat dalam kitab-kitabnya dan berlanjut bit tatabi'i terus secara estafet. Jadi yang penting tuh orangnya ada enggak. Jadi secara turun-temurun saja definisinya sudah tidak ada, sudah batal itu. Kita belum bicara masa keilmuan, baru definisi turun-temurun. Kalau memang menganggap bahwa sekarang leluhur mereka itu penting, jimat, pusaka buat keluarga besar, Ba'alwi harusnya ada. Gitu. Kemudian harus saya sampaikan yang lainnya, bahwa riwayat atau hadis, hadis itu kan bagian dari riwayat, karena dia menyampaikan berbagai data informasi. Contoh hadis itu kan diriwayatkan oleh para sahabat yang dulu menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin riwayat tentang Nabi Muhammad SAW diriwayatkan orang-orang yang tidak sejaman. Nah ini yang disebut dengan tobakoh pertama, di mana mereka melihat dan mendengarnya, atau mendengar dari orang yang melihatnya, atau mendengar dari orang yang mendengarnya. Inilah kriteria tobakoh pertama. Nah sekarang kalau kita kembalikan kepada rijalul hadis pada tobakoh pertama abad 3 dan 4, lalu siapa kira-kira orang di Basrah nih yang segitu banyak yang pernah melihat dan mendengar tentang Imam Ahmad Al-Muhajir? Siapa juga yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat beliau, atau dari orang yang mendengar dari orang yang pernah mendengarnya Imam Ahmad Al-Muhajir berbicara? Ada nggak? Selain berita sudah terterima, terkonfirmasi, ini perlu lagi ada check and recheck. Saya ambil contoh 3 saja, nggak usah banyak-banyak, dari Al-Hafidz Ad-Dahabi yang menjelaskan sehubungan dengan biografinya sekarang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah orang yang pertama yang berhati-hati dalam menerima riwayat. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Qabisah, dari Zaid, bahwa seorang nenek-nenek pernah datang pada Abu Bakar As-Siddiq meminta penjelasan tentang hak warisnya. Beliau berkata, "Tidak, saya tidak mendapatkan suatu keterangan pun dalam Al-Quran tentang hukum itu. Dan saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW pernah menentukan masalah seumpama ini." Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat. Maka berdirilah Mughirah, sudah berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW memberikan hak untuk nenek-nenek itu adalah 1/6. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Adakah selain engkau yang menyaksikannya?" Jadi ada syawahid, ada saksi. Mughirah berkata, "Muhammad bin Maslamah menyaksikan hal yang sama." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan haknya yang 1/6. Ini satu riwayat. Yang kedua masih juga dari Al-Hafidz Ad-Dahabi yang menjelaskan tentang biografi sekarang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang merintis ketelitian dalam menerima riwayat, dan seringkali beliau tawakuf, maksudnya tidak langsung menerima dan juga tidak langsung menolak terhadap hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang apabila ia ragu. Diriwayatkan dari Al-Juwairi, dari Sa'id bin Ilyas, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah mengucapkan salam 3 kali di depan pintu Umar bin Khattab. Tetapi ia tidak mendapat jawaban, lantas ia pulang. Lalu Umar mengejarnya berkata,
"Wahai Abu Musa, mengapa engkau pulang?" Abu Musa kemudian menoleh dan berkata, "Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza salama ahadukum salasan falam yujab yarji." Jika kamu memberi salam sebanyak 3 kali, lalu tidak mendapatkan jawaban, maka pulanglah. Kemudian Khalifah Umar berkata, "Harus kau datangkan saksi atau kau akan kuhajar." Kemudian Abu Musa datang pada sahabat yang lain dengan wajah pucat. Kemudian ketika para sahabat yang lain sedang duduk-duduk, kemudian mereka bertanya, "Wahai sahabatku, ada apa gerakan yang terjadi?" Kemudian Abu Musa menceritakan yang terjadi tadi. "Adakah di antara kalian yang pernah mendengar hadis tersebut?" Kemudian para sahabat sebagian menjawab, "Betul, kami pernah mendengarnya. Kemudian kami mengutus seseorang di antara kamu untuk menjadi saksi di hadapan Umar bin Khattab." Yang terakhir, yang ketiga, masih dari Al-Hafidz Az-Zahabi yang mengatakan bahwa sehubungan dengan penjelasan biografi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang imam yang alim dan teliti dalam menerima hadis sehingga mengambil sumpah dari setiap orang yang meriwayatkan hadis kepadanya. Ini adalah contoh betapa mereka sangat waspada, hati-hati dan teliti dalam menerima setiap riwayat yang mereka terima. Padahal mereka adalah generasi terbaik, murid-murid utama Nabi Muhammad SAW, sesama pejuang, pembela dan penyebar agama Islam. Bagaimana bisa orang-orang yang datang belakangan yang tidak mengikuti, mencontoh metodologi para sahabat ini tiba-tiba harus kita percaya dan harus kita imani? Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan pada kita, "Man ya'ish minkum yara ba'di tilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa da'u 'alaiha bin nawajid." Barang siapa yang tinggal di antara kalian melihat setelahku perselisihan yang banyak, maka ditetapkan bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk dariku, dan gigitlah kuat-kuat dengan geraham kalian. Jadi yang mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin itu bukan hanya praktek fikih saja, termasuk juga seperti yang tadi, ketelitian, kewaspadaan, kehati-hatian, ya waspada, teliti dalam menerima semua riwayat. Ini diajarkan dalam agama Islam untuk menerima riwayat, untuk berhati-hati, tidak gegabah. Ini orang yang sejaman. Mereka tobakoh pertama, meminta petunjuk, bantuan kepada sahabat yang lain yang sama-sama tobakoh juga, yang sama-sama hidup sejaman. Karena itu, tatabi'i, turun-temurun itu butuh tatabi'i. Ya, butuh secara estafet. Lalu siapa sekarang yang menjadi sandaran pertama, tobakoh pertama di abad ketiga dan keempat, riwayat tentang keabsahan sekarang nasab Alawi ini siapa sebetulnya? Oh, tiba-tiba sekarang muncul, sekarang abad ke-10. Bahkan setelah saya lihat ini dari daftar isinya saja, ini udah keliru. Ini saya bilang, ini saking bingung mungkin ya, super panik. Di sini pasal 2, isbat para sahabat non-Ba'alawi terhadap nasab Sadah Ba'alawi. Al-Nasabah Muhammad Khazim bin Abil Futuh, abad 9. Kemudian Asy'id Muhammad bin Husain Al-Husaini, abad ke-10. Kemudian Said Damin As-Sokdom, ini abad ke-11. Kemudian Al-Alama Nasabah Al-Alama Muhammad bin Abdullah bin Musyadi, ini abad ke-11. Kemudian Hafidz Murtado Az-Zabidi, ini nggak pakai abad. Kemudian Syekh Arif Al-Ubaidili, kemudian Abdullah Ahmad bin Thalib, abad ke-13. Ini acak-acakan ini. Kalau mau bikin jalur hadis yang bagus, harusnya dimulai dari abad ke-3, 3, 4, 5, 6 terus. Karena ditatabi harus secara estafet, nggak bisa acak-acakan kayak begini. Tidak bisa sekarang. Tobakoh ke-1, itu kan tobakoh 1, 3 sampai 4 perawi. Ya, sekarang satu tobakoh, 1 abad itu 3, 4 perawi. Ini dari tadi tuh, kakek, anak, cucu, sama cicit. Ya, sekarang kalau misalnya sampai abad ke-10 ada 6 abad, berarti 6 abad dikali 4 harusnya ada 24 perawi silsilah, ada 24 rijalul hadis yang menyatakan tentang keabsahan tentang nasab Alawi. Wong sekarang selama 5 abad aja nggak ada, kok tiba-tiba sekarang fotokopas tiba-tiba muncul, sekarang ada nasab yang baru dan menyatakan maksa soheh dari mana? Ini tidak menggunakan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat yang tadi dalam menerima riwayat, kehati-hatian, waspada dan teliti. Wow, ini mah sembrono. Ya, jadi jauhlah dari sunnah Nabi, jauh itu. Bukan kayak begitu kok cara sekarang menetapkan sebuah riwayat berdasarkan sekarang periwayat hadis.
berdasar rijalul hadis. Itu harus beruntun, harus nyambung. Jadi nggak bisa main potong kompas enaknya, nggak bisa. Sekarang pertanyaannya, apakah mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 nggak ada ulama? Kan ada ulamanya. Kenapa sekarang ulama yang diikuti yang abad 10 aja, terus ulama sekarang yang abad ke-4 sampai 9 kenapa nggak diikutin? Kan ini pertanyaan, kenapa? Wah, mereka tidak pernah meriwayatkan ya, karena memang nggak pernah dilahirkan kok ke muka bumi, gimana ceritanya? Sekarang kalau Ahmad Al-Aba yang lahir abad ke-4 ada catatannya. Ya, sama-sama abad ke-4 loh ini. Ada catatannya. Yang meriwayatkan ada sampai 13-14 kitab. Padahal beliau ini hanya seorang pedagang ekspor impor minyak bumi. Bukan mustahid, bukan imam mustahid. Ada catatannya. Terus yang imam mustahid sama-sama abad ke-4 nggak ada catatannya. Luar biasa. Gimana ceritanya ini? Jangan maksa maksudnya. Kalau nggak ada ya nggak ada aja, udah riwayatnya. Makanya saya tanya sama kawan-kawan sekarang dari Robito Alawiyah dan Muhibinnya, coba sebutkan satu aja nama ulama yang tidak dicatat oleh ulama sejarawan pada abad ketiga dan keempat. Coba sebutkan nama ulamanya, siapa yang tidak dicatat. Terus kenapa nggak dicatat? Yakin nggak bakalan ada itu? Karena semua tercatat. Kenapa? Ya ada namanya. Ada namanya. Ini saya baru bahas begini. Tadi dibahas ilmu nasab sama ilmu fikih. Ilmu fikih pun sudah saya siapkan jawabannya ini Pak Yusuf. Dibahas dengan ilmu fikih bagaimana pun tetap tidak. Jadi kalau baca ilmu fikih untuk sebuah pembuktian fakta secara objektif itu dibutuhkan 6 perkara. Dapat dibuktikan kebenarannya. 2, mempunyai data yang tepat dan akurat, waktu, tempat, dan tanggal peristiwa maksudnya. 3, mempunyai narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya, kembali lagi pada rijalul hadis. 4, bersifat objektif bukan subjektif. 5, menunjukkan kejadian yang pernah terjadi. 6, informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Nah, sekarang saya buka ini ke-6 itu. Yang 1 tadi, dapat dibuktikan kebenarannya. Itu tertolak. Kenapa? Sejak kecil, Imam Ahmad Al-Muhajir tumbuh dalam asuhan dan didikan kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan keilmuan, kemuliaan, keistimewaan. Bahkan Imam Ahmad Al-Muhajir mengais berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, sastra, sejarah, dan lainnya. Dari berbagai pembahasan ulama waktu itu. Tepatnya kota Basrah, Irak, tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Yang jadi masalahnya, ini baru satu. Harus dapat dibuktikan kebenarannya, ini sudah tertolak. Kenapa? 1, jika Ahmad Al-Muhajir yang sedari kecil dididik dan dibesarkan dalam suasana keagamaan Sunni yang kental, mengapa tidak ada catatan siapa gurunya? Ingat beliau adalah seorang bangsawan dari keluarga kaya raya di Basra waktu itu. 2, lalu mengapa juga tidak ada sejarawan di zamannya yang menuliskan bahwa Ahmad Al-Muhajir berguru kepada Syekh Anu dan Syekh Anu, padahal katanya Ahmad Al-Muhajir kecil mengais berbagai disiplin ilmu seperti hadis, tafsir, fikih, sejarah, dan lain-lain dari pembahasan ulama waktu itu. 3, dari berbagai ilmu yang diterima oleh Imam Ahmad Al-Muhajir kecil seperti itu, seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, sejarah, dan lain-lainnya, seharusnya beliau ini bisa berguru. Pada saya bahas dulu ya, pernah berguru kepada semua atau sebagian murid-murid terbaik dari Imam Muhammad Jarir At-Tabari. Tapi tidak satupun dari mereka yang meriwayatkan bahwa punya murid namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa pernah meriwayatkan, inilah guru-guru saya pada abad ke-4 di Basrah. Itu nggak ada. Jadi oleh 3 perkara saja, baru 1 poin itu sudah tertolak. Yang kedua sekarang, dikatakan harus mempunyai data yang tepat dan akurat. Jadi ada waktu, tempat, terus tanggal, peristiwanya tertolak ini. Kenapa? Karena waktu, tempat, tanggal peristiwa yang dialami oleh kedua mustahid leluhur Ba'alawi ini, dalam artian waktu dan tempat yang dilalui oleh mereka berdua dalam mengarungi kehidupan, mulai dari dilahirkan, dibesarkan, dididik, bergaul dengan siapa, guru-gurunya atau murid-muridnya, ujian ulama di zamannya dan sesudahnya, kumpulan prestasinya seperti fatwa-fatwanya dan karya-karyanya, nol besar, tidak ada sama sekali. Kalau kita bicara fikih, nggak ada sama sekali. 3, harus memiliki narasumber yang dapat dipercaya dan terpercaya. Itu pun tertolak. Kenapa?
Ya karena nggak ada yang diriwayatkan di abad ketiga dan keempat ini, jadi tertolak semua. Jadi subjektif dengan bukan mencangkok, tapi memang memaksakan memasukkan nama Ali As-Sakron yang menjadi sandaran riwayat untuk mensahihkan nasab Ba'alawi. Harusnya abad 3 dan 4 ulama-ulama yang menyatakan keberadaannya, terkonfirmasinya dari tadi 100 tahun 3 atau 4 orang, abad kelima ada lagi 6, oh itu baru betul, itu tabi itu betul, itu estafet. Kalau begitu kita taslim, kita percaya Ba'alawi itu berarti ada yang meriwayatkan dari pertamanya. Kalau Ba'alawi itu sekarang siapa? Ahmad Al-Muhajir dan Ubaidillah lahirnya abad 10, ya wajar kalau Ali Sakron meriwayatkannya. Lah ini lahirnya juga sekarang abad ketiga sama keempat, gimana ceritanya ini? Yang keempat, harus bersifat objektif, tertolak lagi. Karena dalam hal ini Robito Alawiyah lebih menekankan pada interpretasi personal dan ekspresi emosi tanpa fakta yang dapat diverifikasi. Hal seperti ini tidak bisa diuji kebenarannya. Contoh kalimat subjektif, saya yakin Imam Ahmad Al-Muhajir dan putra Imam Ubaidillah adalah seorang imam mustahid. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang mengatakannya hanya berdasarkan pada katanya saja, kata hatinya, atau mengikuti perasaannya, tanpa memiliki data. Padahal kita tahu bahwa setiap tokoh besar, apakah mereka jahat dan solih, selalu memiliki rekam jejaknya, bukti-bukti baiknya, berupa buku harian, jurnal pribadi, catatan perorangan, catatan lembaga pemerintahan setempat, laporan para ulama, dan tokoh lainnya. Nggak ada lagi, semua juga. Yang kelimanya menunjukkan kejadian yang pernah terjadi, tertolak. Bahwa tradisi penulisan itu sudah dimulai, bahkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Contoh dalam hadisnya, ada seorang lelaki yang bernama Abu Syahin berdiri di hadapan Nabi Muhammad, kemudian beliau berkata, "Uktubuli ya Rasulullah, perintahkanlah menulis padaku ya Rasulullah." Faqala Rasulullah SAW, "Uktubu li Abi Syahin." Menulislah kamu sekalian kepada Abu Syah. Ini zaman sahabat, perintah menulis. Juga riwayat yang lain dikatakan dari Anas bin Malik, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan, dengan data, informasi. Pertanyaannya, mengapa ilmu itu harus dicatat? Supaya ilmu itu tidak mati dengan matinya para ulama. Nabi Muhammad SAW bersabda, yuqbadu ilma wa idharu jahlu wal fitan. Matinya ilmu, maka timbulnya kebodohan dan fitnah. Ini akibat karena tidak ada catatan dari zaman ke zaman. Ini karena tidak catatan data-data yang primer. Sehingga matinya ilmu, timbullah orang-orang bodoh berfatwa, akhirnya timbul fitnah. Nah, ini yang terjadi sekarang di negara Indonesia ini. Jadi harus dipahami bahwa tradisi menulis atau mencatat di zaman Nabi Muhammad SAW itu dan para sahabatnya adalah sebuah keniscayaan, sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah. Sekali lagi, ini mengajarkan Nabi Muhammad sebagai tanggung jawab ilmiah atas bukti yang ada. Bila semua ilmu yang pernah diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang begitu taat, patuh dalam melaksanakannya, lalu bagaimana dengan seseorang yang lalai dalam menjaga ilmu dengan pencatatan? Itu harus kita percaya. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, Allah memerintahkan kepada kita untuk menuliskan, mencatat masalah hutang piutang. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu falyaktub bainakum katibun bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Apabila hutang saja diperintah untuk dituliskan, lalu bagaimana dengan Al-Quran, hadis-hadis, dan ilmu-ilmu yang lain yang begitu penting bagi dakwah Islam tidak dituliskan? Apakah benar para sahabat yang begitu tinggi semangatnya dalam mencari kebenaran tidak ada yang berinisiatif untuk menuliskannya? Contoh, pada zaman sekarang ini semua transaksi tidak ada yang tidak ditulis. Pernikahan pun harus memakai bukti tulisan walaupun ia adalah nikah di bawah tangan alias nikah siri. Padahal menuliskan nama pengantin di buku nikah tidak sepenting penulisan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ilmu-ilmu yang lain. Bukankah begitu? Jadi ini kelalaian.
Mereka terus mencari pembenaran, padahal Nabi Muhammad memerintahkan untuk menulis kepada sahabatnya. Artinya bahwa penulisan zaman Nabi Muhammad sudah ada. Kalau masalah percetakan, betul. Seperti Romo Kiai Rois NU sekarang kita ini PBNU yang mengatakan itu baru ada 100 tahun di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lebih lah, 150 tahun kurang lebih. Itu pencetakan. Dibendel, dijilid. Kalau penulisan sudah ada di zaman Nabi Muhammad, makanya kita hanya mengenal dengan mushaf, lembaran-lembaran. Jadi penulisan sudah ada sebetulnya. Ini disebut dengan manuskrip. Jadi kalau ada orang yang nanya, itu yang memerintahkan sekarang, yang mensyaratkan harus ada catatan kitab sejaman, data informasi sejaman, siapa? Bukan ulama, Nabi Muhammad yang memerintahkannya. Ini hadisnya sudah mendekati pada derajat masyhur, bahkan boleh jadi ini sifatnya mutawatir. Karena semua diketahui oleh para sahabat dan banyak sahabat yang mencatat tentang semua ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mulai Al-Quran, hadis, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Ini baru segi dari zaman sahabat, dari zaman hubungan antara Nabi Muhammad dengan sahabat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian ada asar sahabat. Pencatatan dilakukan oleh antara sahabat dengan sahabat, dan semuanya terus bibi tabi'i secara estafet. Ini adalah sebuah sunnah, bahkan mungkin sebuah kewajiban sebagai sebuah tanggung jawab ilmiah agar ilmu itu tidak mati, karena kalau mati itu akan timbul kebodohan dan fitnah seperti saat ini.